Dan dengan uang sebanyak itu dari negara yang mungkin harusnya tidak diselewengkan lah, memang harusnya nggak boleh. Betul. Itu tuh udah jadi bang kita bang. Jadi, betul. Bang, kenapa tweet gue masalah PSSI goblok itu selalu relate di repost terus sama semua orang? 2000 berapa? 14 itu. 2011. 2011 Kayaknya itu. lu harus cabut kutukan itu. Bayangin, kalau dari tahun itu aja kita nggak usah ngomongin soal siapa dulu, siapa Nurdin ketua PSSI? Halid. Nurdin Halid. Apa kita nggak usah ngomongin Nurdin Halid sama siapa yang gubernur ini? Lanyala. Bukan gubernur Medan, Johar, Edi Rahmayadi. Pak Edi. Kita nggak usah ngomongin itu aja, udah jadi bang. Iya. Udah, wah ya Allah kita Bos, tuh. zaman Ayah Edi ada Liga Putri, Bos. Ini maksudnya bukan berarti Bos. uang korupsi itu harusnya ke bola, bukan. Iya benar. Bukan Ini ini setuju. bukan itu, bukan Perumpamaan lah. Iya, perumpamaan. Iya. Kembali lagi di podcast bola teman-teman, dan di episode kali ini spesial banget, ini ada fansnya Real Madrid. Halo, assalamualaikum. Iya. Ini ada Randi dari Retropus. Halo. Gila, biasa ya. Gila, gue udah lama banget nggak ketemu Kemal. Iya dah lumayan. Terakhir kali gue ketemu Kemal masih gelap. Masih gelap. Sekarang yang gelap Indonesia. Kan udah gue bilang kita gak mau bahas politik. Enggak, soalnya dia bridgingnya gitu bang. Dia Iya. bilang dulu Kemal masih gelap. Masih gelap. Gitu. Randi ini kawinnya Rindra lah, yang gak ada takutnya. Kalau orang kaya kan kayak gitu, yang duitnya banyak, bikin ini. Iya. Gak ada takutnya Rindra, Randi di bawahnya. Enggak gitu. kan dia bilang bang, soalnya kan dulu Kemal masih gelap. Masih gelap. Sekarang yang gelap Erick Thohir. Enggak, Puasa, Bos. Ini bukannya gimana bang. Itu kan korupsi terbesar. Lu bayangin ya, 1 kuadriliun. duit dari Iya. kan dulu Pak Jokowi bilang di kantong dia ada 11.000 triliun ya. Iya. Jangan-jangan itu termasuk di kantong Pak Jokowi itu. Ya kita nggak tahu sih bang ya. Tapi Tapi kok lu bayangin korupsi buat yang dari Pertamina sama yang kasus Timah. Kalau buat rakyat itu disejahterakan, timnas itu udah lolos Piala Dunia dari 2018 mal. Ada yang bilang gini. Jadi untuk bikin 1 kilometer MRT, Iya, MRT, iya. itu butuh sekian triliun. Ini kita udah sampai Jepang MRT-nya. Kalau itu dipakai buat MRT, kita bisa mudik ke Surabaya pakai betul, MRT. Iya, itu kemarin gue lihat di Twitter. Iya, itu, gue lihat betul. itu. Iya. Pakai Gila MRT. banget ya. Kalau gue sih ngeliatnya lu ngejar target lolos Piala Dunia 2026. Kalau lu itu kan korupsi dari 2018. 2018. Iya. Lu bayangin dari Pertamina. 2018 misalnya lu urusin, mungkin Piala Dunia 2022 kita udah ikut mal. Asli. Jadi tuan Asli, rumah mungkin. Jadi tuan rumah atau lu udah ikut karena apa? Karena mungkin lu udah ngeberesin kompetisi dengan benar. Iya. Prasarana lu udah bagusin, Iya. pelatihan wasit, VAR segala macam. Duitnya tuh gede banget, Bos. Iya. Sekolah, PSSI. Karena kan gua udah 3 kali gue ikut kongres PSSI gitu. Iya, benar. Itu hampir selalu ditampilkan training ground di IKN lah, apalah. Sekarang, Bos. Gue sering lihat sih apa silabus lah, gue bilang silabus lah ya. Modulnya segala macam itu modul ngawang. Jarang. Tapi gini ya, gue tuh sering kan, jadi ada namanya Big Mac currency. Jadi kita biasa kayak kalau di sini beli handphone berapa Big Mac bisa gitu kan. Jadi orang paham semua satu dunia. Nah, gue tuh sering pakai Cristiano Ronaldo currency kalau tiap ada korupsi. Nah, korupsi ini kita bisa beli berapa ribu CR7. Apa namanya CR7 gitu yang bikin Real Madrid akan jadi 15 gelar UCL gitu. Gila banget. Ini harganya gila banget. Patokannya kayak tadi kan misalnya Real Madrid CR7 berapa? 1,2 triliun. Lu bayangin 2009. bisa berapa orang CR7 yang kita naturalisasi? Artinya kurang lebih 2000 pemain. 2000 CR7. Iya, makanya 2000 main kan 2000 CR7. Karena kan kita 1 kuadriliun. Gila, 1 kuadriliun loh. Itu dari 2018. Dan ini Bang ya, maksudnya ini sekali lagi ya, ini memang lagi Ramadan bener, gue setuju. Dan tapi kalau gibah yang boleh adalah gibah yang udah memperlihatkan dosanya dia secara terang-terangan. Oke, kalau gue lebih berprinsip ini kan, balihu ani walau ayat. Wah, betul. Iya, apa bener, Pak. Benar kan? Bener. Lanjut. Ya, jadi kita obrolin yang udah jelas dosanya terpampang nyata. Betul. Jadi kita wajar aja kita ngomongin gitu. Kita nggak fitnah orang loh gitu. Dan kalau ada yang marah-marah nih ngomongin politik, padahal ini anak-anak bola. Nih gue masukin lagi. Baru mau gue bilang. Unzur makola wala tanzur mankola. Dengarkan apa yang orang sampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Oh, benar. Karena gini, karena gue baru masuk ini bahwa
sepak bola dan politik tidak bisa dipisahkan. Asli betul. Betul. Sepak bola tidak bisa dipisahkan, Bos. Anda salah kalau misalnya bilang ini nggak bisa sepak bola sama politik, Bos. Naturalisasi aja itu ada unsur politiknya, ada unsur politisnya. Iya. Gitu loh. FIFA juga ada unsur politiknya, Bang. Itu mah kita udah lihat dokumenternya. Dokumenternya udah kita jelas di jelas. Netflix. Jadi, kan. Podcast bola ini kan podcast yang mencoba mengedukasi orang dengan lebih bijak lah ya. Kita nggak perlu marah-marah. Apalagi sebenarnya yang mau gue tanya sama Randi sekarang adalah gimana lu melihat sepak bola saat ini, Ran? Global. Global ya. Oh, global ya. Karena kemarin Zlatan baru keluarin statement bahwa sepak bola tidak menarik lagi bagi dia. Kalau sepak bola belakangan tidak menarik. Kalau nggak salah itu ada tuh statementnya di IG apa di mana? Benar kan? Iya. Dan gue udah pernah, kalau lu ingat di box to box apa di Retropus, gue udah pernah bilang bahwa Piala Dunia terakhir yang paling bisa gue nikmati 1998. Anjir jauh banget ya. Ya kan gue di box to box apa di Retropus gue pernah bilang bahwa setelah itu gue udah kayak aduh nggak deh, karena di Prancis tuh aja baunya tuh udah nggak enak gitu loh bagi gue. Oke. Gitu ya. Jadi itu sepak bola turnamen besar terakhir yang paling bisa gue nikmati. Kalau gue ngelihat bola sekarang tuh emang udah kurang lah gitu. Tapi kurangnya tuh karena gue makin mengerti gitu. Karena satu dan lain hal gue kadang ada ngerjain apa untuk apa. Gue juga pernah bantuin FIFA dan segala macam gitu. Terakhir Liverpool. Emang Retropus itu kan hatersnya MU. Yang bikin Retropus satu fans Liverpool itu. Bekerja buat Liverpool. Terus. Iya jadi haters. Jadi karena mungkin lu makin tahu dalemannya, makin lu ngerasa ini tuh fabrikasi banget gitu. Terlalu tricky. Terlalu fabricated lah, terlalu fabricated gitu. Jadi kadang menghilangkan unsur bersenang-senangnya gitu. Tapi belakangan makanya gue menghindari untuk terlalu tahu, terutama yang lokal ya gitu. Gue menghindari itu. Jadi gue tuh cuma pengen dapat gue fans sepak bolanya aja deh gitu. Kadang ketika gue melakukan itu, gue bersenang-senang jadi fans sepak bola, terus ada yang bilang kayak, kok lu fans sepak bola bisa ya bersenang-senang nonton timnas, sedangkan kanjuruhan belum selesai dan segala macam gitu. Lama kayak aduh capek juga nih, walaupun dilematis kan? Dilematis, tapi pada akhirnya ya tadi kayaknya gue egois dan gue jadi nonton untuk diri gue sendiri aja gitu. Tricky banget lah nonton bola tuh, makanya gue lebih suka nonton tim luar, Barcelona gue nontonnya gitu. Iya kalau timnas Indonesia nih yang kita bahas waktu sama David juga Bang, kita mau timnas menang, mau timnas kalah, energi doang kita doang yang kebuang kan. Kita kayak nggak dapat apa-apa juga. Timnas masuk Piala Dunia juga ya udah. Tadi yang disonding soal kasus Kanjuruhan mau selesai, kita juga mau speak up. Asli. Ya udah, kita mau gimana? Kita udah ngomong di sosmed, kita mau ngomong apa? Ya udah, itu nggak bisa ngapa-ngapain Bang. Betul. Kita udah bahas itu Bang. Maksud gua ya kayak tadi lu bilang, kita dapat apa ya? Lu tau lah segitu ininya gua WD kan. Kita keluar duit sendiri WD, emang gua dapat apa gitu loh. Iya. Bahkan gua pernah dicap penyepong penyepong towel lah. Enggak, gua pernah dibilang bani handuk lah, penyepong towel. Terus akhirnya pada saat gua mengkritik ET terkait pemecatan STY, gua dibilang penyepong STY lah gitu. Maksud gue yang mana yang gue sepong jadinya ini gitu loh. Bispak banget kayaknya. Iya bispak banget gue loh. Setan banget. Puasa-puasa masih ngomong. Tapi maksud gue segitunya orang-orang kadang memandang suatu hal terkait sepak bola lokal gitu loh. Segitu butanya lo untuk melihat beberapa fakta-fakta atau mungkin ada hal-hal lain di luar yang disajikan di depan lu gitu loh. Kalau misalnya lu tahu makanan ini enak nih disajikan depan lu. Lu orang Islam misalnya gitu ya, lu makan. Tapi kemudian lu tahu bahwa misalnya ayam yang lu makan itu tidak disembelih dengan cara Islami. Sapinya tidak disembelih dengan cara Islami gitu. Apakah lu masih nyaman makan seperti itu? Iya. Walaupun kalau nggak tahu nggak apa-apa. Iya, walaupun nggak tahu nggak apa-apa. Tapi once lu tahu gitu kan. Ya kayak tadi lu bilang langsung kan. Considering gitu. Kayak tadi kan, kayak Randy kan berarti kayak gue menutup mata aja terhadap fakta-fakta akhirnya. Gue cuma menikmati sepak bola. Tapi kan nggak bisa, Randy. Lu setone deaf itu nggak bisa. Lu pasti akan ada ke-trigger karena hal-hal kecil yang tiba-tiba muncul yang akhirnya mengganggu pikiran lu. Betul. Pada akhirnya yang harusnya menyenangkan malah depresif. Jadi depresi ya karena jadi overthinking kan orang kan. Walaupun jadi mikir gitu. Walaupun sebenarnya kan kita kan tiga fans tim berbeda. Kayak gue Barcelona kan udah tau lah simbol perjuangan. Spanyol Katalan gitu. Spanyol. Anti Katalan, anti kemapanan gitu. Bahkan secara ekivalen tuh mungkin kalau ngibarin bendera Senyara tuh bendera Katalan ya. Itu kayak lu ngibarin bendera OPM bendera bintang Seroja. Bintang Kejora gitu. Atau kayak
MU yang punya perlawanan sama Margaret Thatcher juga gitu. Iya, Liverpool Dan MU kan. Iya, Liverpool. Gimana Tapi caranya Liverpool yang ini MU dan Liverpool tuh gabung cuma saat Margaret Thatcher tuh menjadi pemimpin di jadi Inggris pemimpin saat itu, gitu. Iya, Kalau AC Milan sebaliknya karena Inter yang jadi simbol Perlawan. Inter tuh sebagai simbol perjuangan, bukan cuma orang lokal dong boleh main bola loh. Tapi internasional juga boleh, boleh gitu. iya, Tapi kan betul. pada intinya semuanya pada akhirnya politik juga gitu. Nggak bisa Iya. dipisahkan, Iya, nggak bisa dipisahkan. Dan sekarang gimana lu Izin mau lapangan juga masih pemerintah mah nggak mungkin nggak ada politik kan. AC Milan belum ada stadion sendiri kan. Iya, betul. Masih pinjam Pemda. Betul. Kan nggak bisa nggak ada politiknya pasti Asli. ada. nanti off the record aja deh waktu kemarin kasus yang Liga dihentikan gitu ya. Gua meeting, ada salah satu manajer Liga 2 waktu itu gitu kan. Yang kebetulan juga anggota dewan gitu yang dia bilang, "Oke, kalau gitu izin saya bantuin gini cuma supaya liga itu jalan." Kan kemarin sempat dihentikan Liga kan. Iya, Liga 2 kan. Sementara kita PSMS kan kepengen jalan karena itu PSMS lagi mimpin segala macam dan Sorry adalah musim yang dua musim lalu, iya, Bos. musim lalu ya. Yang Kanjuruhan kan gitu loh. Kanjuruhan kan 2022 ya kalau nggak salah gua kan. Maksud gua itu kan udah politis berarti sampai seorang itu berani menyampaikan bahwa nanti saya bantu urus. Gitu loh. Dengan koneksi dia di komisi berapalah gitu yang ngadain itu gitu loh. Itu kan udah politis. Nah, itu kan yang banyak orang nggak tahu gitu loh. Banyak lu yang cuma ngelihat di sosmed. Yang lu lihat tuh barang-barang yang udah di make upin. Iya. Gitu loh. Yang udah dikasih blush on segala macem bla bla. Sebenarnya tuh kalau dibersihin nih make upnya nih lu pulang ke rumah mukanya buset dah. Berantakan ya. Iya, berantakan ya. Cosplay. Cosplay bos gitu. Itu yang kenapa gue bilang kan pada saat yang terkait timnas, ya lu cuma dikasih barang yang udah di make upin. Tapi duit make upnya dari mana lu nggak tahu bos. Nggak tahu, Iya, tapi salah nggak orang-orang yang happy timnasnya bagus? Nggak salah. Nggak salah. nggak Makanya salah. kan gue bilang Karena itu yang disajikan. itu yang gitu. disajikan dan mungkin lu tidak punya hal lain yang bisa menyenangkan diri lu selain itu. Betul. Gitu loh. Lu Iya. cuma bisa senang karena itu gitu loh. Lu ya mohon maaf, mungkin di real life lu sering kalah apa segalanya sehingga ya lu nggak punya apa-apa yang bisa membuat lu bangun pagi, lu ngelihat timnas lu menang, lu datang ke sekolah, ke kampus atau ke warung dengan wah, gue mau ngomongin timnas gue menang. Itu yang kita rasakan waktu zaman SMP SMA kan. Iya. Barcelona menang, AC Milan MU menang. Lu besok nongkrong. Gila, itu gue pengen ketemu nih Iya. fans Madrid mana nih gitu kan, gitu cengin segala macam menyenangkan. Menyenangkan gitu. Makanya kayak lu nggak punya hal lain yang bisa menyenangkan diri lu. Jadi punya tujuan hidup ya. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Jadi pada saat itu disajikan, segitunya lu ngebelanya gitu. Yang sebenarnya kita mau mencoba edukasi adalah lu boleh senang akan hal itu. Cuma jangan jadi buta. Betul. Itu kalau gua. Iya, Gitu soalnya nggak bisa Bang karena memang kita tadi soal sepak bola sama politik aja nggak bisa dipisahin karena memang bayangin kita tuh kan udah no hope lah sama dalam tanda kutip mungkin negara atau pejabat gitu ya. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu Dia apa mau kabur aja dulu udah. Ya, mah gampang kalau Randy mah tinggal mau kabur kemana terserah dia. Pokoknya gue selalu dukung teman-teman gue yang mau kabur aja dulu. Bahkan lu tau Gilang, Coki waktu itu Bang Ai gitu sebelum pulang nih anak-anak berubah. Gue bilang lu gak usah pulang, gue bilang di gitu. Amerika aja Iya di Amerika aja lu udah gak usah pulang, gue bilang. PP, gue encourage udah di Kiel kan, gak usah pulang gue bilang gitu. Udah dari tahun lalu gue ngomongnya. Iya gitu makanya. Jadi memang kita tuh bayangin semenjak kasusnya dalam tanda kutip Pertamina ini kebongkar ya, di mana itu berhubungan sama BUMN, sama mungkin sponsor-sponsor Liga 1, sama entah itu tragedi Kanjuruhan, polisi atau apapun itu. Begitu ini kebongkar soal Pertamina ini, itu tuh gue kayak ngerasa gila kita tuh diperas segitunya sama negara ini Bang. Sama itu mau kita beli jersinya Erspo, mau kita datang ke stadion, datang dong ke GBK nonton atau enggak ke Candrabaga kemanapun kita datang. Itu tuh gue kayak gila selama ini tuh kita tuh ditololi negara loh. Kita tuh dibego-begoin dan kita tetap datang ke stadion gitu. Karena itu dari karena kita seneng kan. Iya, cinta mati. Itu unconditional love. Sepak bola itu terkait bagi gue timnas ya. Kalau klub kayak gue ke PSMS ya, itu unconditional love. Betul. Iya. Itu cinta yang nggak bisa lu cerein. Iya. Dia bisa. Kalau lu sama pasangan lu bisa cerai, lu bisa putus. Tapi terhadap tim sepak bola lu nggak bisa cerai. PSMS Liga 2 nih, ya gue tahu nih dari sebelum gue sempat ada di dalam, sebelum gue di dalam gitu ya. Itu tetap aja gue dukung gitu loh. Walaupun gue tau kadang-kadang ada orangnya, wah anjing lah masih si Anu lagi gitu ya. Ini sebelum gue di dalam gitu. Tetap aja gue dukung karena apa? Itu unconditional love. Iya. Dan saking tololnya gue nih Bang ya.
Gue tuh sampai percaya gini, ada ya kan gue nge-tweet soal Erick Thohir kan. Terus habis itu ada yang komen gini, "Bang, lu kan sempat memprediksi tahun 2025 bikin, gue kan sempat bikin yang kayak 2002 yang Manchester United degradasi, gue bilang termasuk kita lolos Piala Dunia kan." Bang, kan lu sempat bikin itu tuh ramalan-ramalan katanya 2025 kita lolos Piala Dunia tuh Bang. Kayaknya bakal kejadian Bang. Karena itu yang cuma itu salah satu cara yang bisa mengamankan nama Erick Thohir sekarang. Itu aja saking tololnya gue percaya sama konspirasi itu Bang. Kita lolos Piala Dunia supaya nama Erick Thohir bersih. Nah, bukan emang gitu. Ya bukan keren. Nah, tapi gue sampai percaya itu Ran, saking tololnya kita jadi warga negara Indonesia gitu. Tapi gini, kalau misalnya yang paling mudah adalah melakukan naturalisasi. Nih kalau gue jadi ketua PSSI, terus lo lakuin. Gue nggak tahu nih ada blueprint apa tidak gitu. Gue nggak tahu apakah memang ada atau tidaknya, gue nggak tahu. Oke. Terus gue cuma dikasih waktu 5 tahun gitu. Terus hal pertama yang paling gue akan lakukan adalah hal yang dilakukan sama Erick Thohir. Ya, yang adalah naturalisasi. Toh juga tidak salah secara hukum. Iya, itu yang gue bilang. Itu nggak salah secara hukum gitu. Naturalisasi itu tidak salah secara hukum, diperbolehkan oleh federasi. Betul. Gitu. Dilakukan oleh banyak negara. Hampir, banyak negara lah melakukan. Betul. Nah, masalahnya yang dilakukan itu hanya satu sisi saja. Sedangkan sisi yang lain itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Gue nggak tahu tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan sedikit-sedikit gitu. Karena yang gue tahu EPA saja tuh kadang-kadang juga ngambilin banyak SSB sekitarnya untuk untuk bikin tim EPA gitu. Yang seharusnya setiap tim tuh punya tim EPA. Betul. Gitu. Waktu itu gue lagi keliling Indonesia untuk satu project yang ketemu sama banyak tim lokal gitu. Banyak yang emang nggak bikin tim EPA-nya karena mahal anjir gitu, dana dan segala macam. Terus ya udah PSSI sekarang punya target lolos Piala Dunia, bikin kita senang. Ya pasti dilakukan gitu. Bikin kita senang tuh as in kita masyarakat atau bikin orang lain juga yang senang? Semuanya, kalau lolos Piala Dunia sebenci-bencinya. Masyarakat senang. Tapi kan kayaknya ada yang khusus disasar untuk disenangkan mungkin. Betul. Allah walam bisawab. Ya. Betul. Kalau itu bisa jadi benar. Lu udah tahu kan? Udah tahu. Lu udah tahu bola-bola gua. Tapi intinya gini, kalau Indonesia lolos Piala Dunia, kita senang nggak? Pasti senang masyarakat. Senang. Gua punya tabungan khusus untuk nyamperin Indonesia ke Amerika. Yang susah kan visanya. Iya kan? Oh enggak, justru visa Amerika lebih gampang. Lebih gampang dibandingin visa Inggris. Semoga kalau lolos, gitu. Nggak suka gue sama PSSI, gue akan tetap berusaha lah untuk nonton gitu. Tapi satu sisi ketika itu kejadian, kemudian Erick Thohir throne ini makin luas lagi gitu. Ya kita akan lihat. Paling lolos Piala Dunia 2026 saja, 2030 kita nggak tahu kemana. 34 kemana, kemudian setelahnya kita nggak tahu kemana. Emang nggak banyak negara-negara yang lolos sekali terus nggak tahu kemana lagi. Iya. Cara-caranya kan kurang lebihnya ya gitu-gitu aja. Dan gue nggak mau cuma sekedar gitu doang. Gitu. Tidak mau cuma sekedar penggembira atau kayak Benny one hit wonder. Betul. Iya. One hit wonder dong. Selesai, udah lu nggak punya album lain lagi. Yang kita mau kan berkelanjutan nih. Kalau bisa kan sepak bola Indonesia nih kayak 3 periode gitu ya, kayak berkelanjutan, kayak gitu kan. Gua tadi mau bilang kayak Ceylon Seven padahal. Oh gitu, bukan 3 periode. Atau gini, mungkin agak kayak siapa ya? Dewa 19 gitu. Iya kayak Dewa. Vokalisnya hilang, ganti lagi, sukses terus. Ganti lagi, sukses lagi gitu. Jadi kayaknya keberlanjutan si timnas ini menurut gua dengan regenerasi segala macam tuh harusnya dilakukan berkesinambungan. Itu yang kita bilang blueprint sebenarnya. Pun jika memang blueprintnya adalah soal naturalisasi, kasih tahu ke kita. Emang blueprint kita naturalisasi, jadi kita tidak usah berharap soal main lokal. Dirapihin kompetisi. Betul, Liga gitu. 2, Liga 3 apa segala macam. Tapi kasih tahu gitu. Ini kan bisa jadi false hope. Wah, akan ada naturalisasi, akan ada pengembangan usia dini dan segala macam gitu. Tapi kalau emang sorry ya guys, kemampuan kita cuma naturalisasi saja sampai 10 tahun ke depan gitu. Gua rasa orang-orang akan lebih mafhum, oh ya memang mampunya mungkin segitu saja gitu. Jadi maksudnya kadang-kadang PR itu adalah sebuah PR untuk banyak pihak di Indonesia nih gitu. Betul. PR-nya itu tuh kasih tau aja gitu. Ini emang blueprintnya cuma naturalisasi. Kami mohon maaf, targetnya emang cuma segini doang. Kami nggak muluk-muluk. Kami pengen lolos Piala Dunia lebih cepat. Nggak apa-apa. That's it. Nggak apa-apa.
Karena kami kepengen pada saat 2029 kami bisa taruh poster berkat Bapak ini kami kita lolos Piala Dunia. Kita kan nggak tahu kan. Iya, nggak apa-apa gitu juga. Apapun misalnya, karena ya kayak gue bilang ada beberapa follower gue gitu atau ya follower lah ya gue bilang yang sempat gue ngobrol atau ada teman yang sekedar teman yang bilang kalau Indonesia lolos Piala Dunia apapun yang didukung Erick Thohir di 2009 gue pilih. Iya, ada yang udah begitu. Iya. Yang mau nyapres pun dicoblos. Iya, betul. Itu udah menafikan seluruh dosa atau apapun segala macam lu lah. Karena dianggap ini pencapaian terbesar yang bisa dicapai oleh bangsa ini. Betul. Untuk sebuah ajang olahraga yang menjadi mimpi, bisa dibilang seluruh seluruh dunia, di planet gitu betul. loh menurut gua. Gila, gitu. gua udah kebayang ada Indonesia Raya di Piala Dunia. Nangis. Iya. Iyalah. Maksud gua ya kita yang WD aja Indonesia. Karena gini ya, gua tuh selalu merasa enggak tahu mungkin karena ini kali ya sifat kali ya. Gue tuh kan selalu suka challenge. Ya gue suka menantang lah dalam arti menjadi minoritas di tempat orang itu enak bagi gue. Kalau lu lolos Piala Dunia, lu bermain di Amerika, lu bayangin cuma berapa persen Indonesia dibandingin nanti supporter Argentina, Brazil, Inggris, Meksiko segala macam gitu loh. Lu akan merasa minoritas, apalagi lu negara yang nggak dikenal sebelumnya kasarnya, benar nggak? Betul. Pada saat nanti lu kesana, lu ngapain kesini? Mau dukung Indonesia, paling lu akan tetap-tetapan kayak tim lu jago aja. Men, gue menikmati itu gue menikmati itu di Thailand, di Vietnam, gue nikmati itu 10 tahun lalu itu gue nikmati banget. Itu anime momen banget tuh ya. Iya. Gue menikmati itu Ran. Gue ke Vietnam pertama kali ngapain lu nonton timnas ke Malaysia gitu, maksud gue kayak disepelein orang tuh. Lu tau nggak, jadi kobaran semangat lu tuh kayak anjing gunung juga gue runtuhin nih gitu loh. Gue tuh udah beli tiket ke Jepang tanggal 6. Oke. Tanggal 7. Padahal tanggal 6 itu Idul Adha, tapi nggak apa-apa lah. Tanggal 10 tuh Indonesia main di Jepang. Yang gue belum tahu kotanya apa, tapi gue udah beli tiketnya. Gue tadi gue bilang gue sih nggak segitu sukanya sama cara naturalisasi gitu ya. Tapi gue happy banget progres dan segala macam. Jepang itu mungkin adalah ketok palunya kita masuk Piala Dunia atau tidak tuh. Gila, gue ngebayangin misalnya gue di Sapporo Dome, misalnya gue nggak tahu dia ada di mana gitu. Main di sana. Jadi saksi sejarah. Periode terakhir kita seri 3-3 gitu. Ngebobolin menit 92. Jadi saksi sejarah. Iya, ngegolin Marcelino Ferdinand. Gila, gimana nggak pecah tuh? Iya. Mungkin untuk 80% orang yang nonton di sana ngerasa kayak ya kita sih udah lolos. Iya, enggak. Kita sudah lolos dari 2 bulan lalu. Ini maksudnya 20% ini. Iya, wah itu gila, pecah banget. Dan gue tahu teman-teman gue yang datang ke sana tuh siapa aja tuh kita udah bilang nih kita akan datang ke sana. Udah ada yang banyak yang beli tiket dan segala macam. Segitu cintanya tuh. Siapa aja tuh? Labib, Rafli, itu udah banyak tuh anak-anak lah udah pada pengen nonton gitu. Iya, dan itu apa namanya Mitoma pun main, misalkan let's say Mitoma main dan kita 3-3, itu kan kita pulang pakai jersey Indonesia pulang kayak bangga bos itu. Di Jepang tuh kan bangga. Itu yang kayak gue bilang gue pernah ngelakuin itu di Singapura kan, dalam skala kecil kan. AFF kita lolos 2016 kita masuk semifinal dengan ngalahin Singapura. Gue sesengaja-ngajanya gue dari Filipina gue pulang, gue sengaja mau mampir ke Singapura 1 malam, cuma untuk gue jalan-jalan tuh pakai jersey timnas itu, sampai gue foto gitu loh. Iya. Dan ini bukan kontradiktif dengan ketidaksukaan terhadap satu sosok atau cara dengan cara bermain gitu. Cara memimpin lah gitu. Enggak, ini enggak kontradiktif karena mencintai timnasnya beda dengan mencintai hal-hal lain yang mengurus timnasnya, menurut gue gitu. Karena gue nggak bisa ganti timnas lagi. Kita nggak bisa ganti. Gimana kalau gue ganti Barcelona, mungkin banyak orang yang bakal kayak apaan sih lu ganti tim segala macam. Tapi gue bisa ganti gitu. Tapi timnas nggak bisa ganti. Gitu. Dan soal mengurus timnas itu juga ya, kita dengan uang sebanyak kita karena kasus korupsinya beruntun nih ya. Kita tuh sadar bahwa ternyata uang negara kita kan sebanyak itu yang terbuang sia-sia nih. Dalam tanda kutip. Enggak terbuang sia-sia bos. Masuk ke kantong mereka. Iya. Dimakan itu hak orang loh yang lu makan. Lu bayangin kalau itu dibangun untuk infrastruktur sepak bola. Wah gila. Itu yang tadi gue bilang kan. Lu bangun training ground. Lu bagusin sampai ke Liga 3-nya. Lu perbanyak kan. Salah satu indikator bahwa negara itu bagus sepak bolanya adalah memiliki jumlah pelatih yang banyak. Betul. Ya, Indonesia itu sangat sedikit. Lu bayangin kalau dengan duit segitu, lu bisa bikin bos license B itu C itu mahal banget, bos. Itu sampai puluhan juta gitu loh.
pelatihnya disuruh gitu. Lu kan kalau nggak salah gue kemarin gue lupa ya Jatim apa mana tuh sempat ada yang bikin kan yang paling bawah kan D Aun udah ambil D kalau nggak salah. Aun Dex tuh udah ngambil. Ya, D itu kan yang cuma 3-5 juta gitu kalau nggak salah gitu. Maksud gue lu bayangin ya untuk men-trigger orang supaya bisa ngambil license D, lu kasih let's say beasiswa D sampai C gratis itu kan udah cukup membantu sebenarnya. Mereka bisa mulai mimpin SSB, kemudian bisa mimpin tim junior karena di luar di Malaysia itu lebih murah. Gua rasa kalau masih ada orang tua yang punya pikiran kayak anak gua nggak usah jadi pemain bola lah, nggak ada duitnya. Ya negaranya apa namanya? Ya karena itu sepak bola negara itu nggak berkembang karena kalau lu di Argentina kalau perlu anak lagi belajar kayak ngapain belajar? Main bola aja. Lionel Messi nggak dong sekolah, gitu nggak sekolah loh. gitu Iya kasarnya. gitu, kasarannya gitu. Tapi kan kalau di sini nggak bisa. Nggak gitu. bisa. Nggak bisa. Gua. Bahkan datang ke stadion aja harus pamit karena belum tentu pulang kan kadang gitu loh. Belum tentu itu pulang. scary banget. Gue inget Kanjuruhan itu kejadian saat gue lupa antara pesta pora atau sinkronize. Sinkronize ya. Jadi sinkronize benar. Ya kita abis nonton konser segala macam terus gue pulang juga jam 12 kan. Jam 12 terus gue baca berita terus ada informasi kayak ini ada yang meninggal gitu. Hah gila. Terus tapi karena ya mau gimana pun ya karena sudah sering kejadian jadi kayak masih out ya udahlah tapi tutup. Ternyata jumlahnya semakin meningkat sampai besok pagi. Gua tutup kemudian pas besok pagi gue liat kayak ini masif banget jadinya. Masif banget gitu. Yang artinya kayak gila loh nih cuma buat nonton saja taruhannya nyawa. Gitu. Jadi terus kayak nggak kelar-kelar tuh menurut gue aneh banget gitu. Ya gitu. Dan ini lagi-lagi nggak kontradiktif sih. Maksudnya dengan keberangkatan orang-orang datang nonton timnas mungkin nanti ke Jepang atau ketika lolos Piala Dunia ke Amerika segala macam menghabiskan uangnya dan segala macam itu tidak kontradiktif ketika dia tidak suka juga sama yang ngurusin timnasnya gitu. Iya dan kalau udah pelatih tadi kuliah ambil yang B atau C lumayan gak ada lagi yang bilang ini bukan salah pelatih. Gak ada yang lagi bilang miskin taktik. Lu bayangin kalau bisa bikin satu gila training camp kayak Clairefontaine terus Conversiano segala macam gitu-gitu kan ya dengan duit segitu jadi loh Mas. Iya dan kalau misalkan ini maksudnya orang-orang tuh gue nggak ngerti pola pikir orang yang korupsi ini gimana ya sehingga mereka itu ngambil segitu banyak uang dan kita baru sadar anjing banyak banget ini uang gitu seolah-olah triliunan itu kayak dengan penjara 20 tahun bahkan dipotong perilaku baik dan dengan sifat pemaaf orang Indonesia yang kita bisa cepat lupa dengan masalah gitu kita nggak tahu. Cuma kan kalau kita baikin semua misalkan let's say timnasnya deh gitu. Itu kan ngundang turis dunia tahu Indonesia timnas Piala Dunia ngundang turis datang kan buat uang pemerintah juga. Tapi gue nggak ngerti sih uang yang nggak bisa dihabiskan sampai lu mati itu kayaknya buat apa? Nggak menyenangkan. Iya betul. Kayak uang kayak 1 triliun tuh nggak habis satu RW gitu kayak nggak habis deh gitu kayaknya nggak usah deh. Apalagi kalau sampai 193 triliun maksudnya itu kan aneh banget gitu. Gue memang beberapa kasus korupsi terakhir apalagi ini kita menyinggung ketua PSSI sendiri ini bersinggungan udah sama karena BUMN kan sepak bola gitu podcast bola dia PSSI banyak yang suruh mundur udah ngurus bola aja terus dia bilang jangan ngurus bola semenjang dia mencat ST aja gue udah nggak respect apalagi baru-baru Indra Safri juga dipecat segala macam gitu. Nah itu tuh udah bersinggungan sama kita gitu. Terus dengan nominal sebanyak itu terus kita ngomongin timnas yang mau Piala Dunia bangun infrastruktur bang kita udah 10 tahun kita ngomongin PSSI bikinlah infrastruktur sepak bola, pemain-pemain muda ini dibina lah apa segala macam. Kalau lu udah 10 tahun bisa ini, lah Liverpool aja dari Jurgen Klopp ganti sampai sekarang ganti slot aja bisa kok bertahan gitu. Konsisten transisinya smooth gitu. Karena udah dibikin dasarnya yang benar gitu. Kalau kita blueprintnya ada. Kan Bung Towel waktu datang ke podcast gue yang di sebelah dia nanya-nanya, kita tuh di Indonesia nggak ada blueprintnya gitu apa segala macam. Lah dulu kapain sekarang lu maksudnya udah ketemu orang kayak Erick Thohir yang kita udah tahu dia kalau soal sepak bola ya walaupun selalu disinggung orang trio Belanda bukan Inter Milan kalau gitu. Tapi maksud gue lu udah punya orang sekompeten itu. Rekam jejak dia di bola tidak bisa kita tepikan. Jujur-jujur aja bener, gitu. Itu lu pernah terlibat di Inter kemudian yang di Amerika gitu. Tapi lu kan pernah bikin event tapi ada yang slip juga kan eventnya kadang-kadang yang katro juga kan ada kan? Ada. Ya udah. Jadi nggak mungkin semuanya berhasil. Event gua nggak ada yang slip. Sorry. Nggak ada. Gue bikin konten ada yang angkanya nggak bagus juga. Ada. Nggak tapi dengan reputasi sebagus itu dan dengan uang sebanyak itu dari negara yang mungkin harusnya tidak diselewengkan lah. Memang harusnya nggak boleh. Betul.
Itu tuh udah jadi bang kita bang. Jadi, betul. Bang, kenapa tweet gua masalah PSSI goblok itu selalu relate di repost terus sama semua 2000 berapa? 14 itu. 2011. Bang. 2011 Kayaknya lu harus cabut kutukan itu. Bayangin, kalau dari tahun itu aja kita nggak usah ngomongin soal siapa dulu, siapa Nurdin ketua PSSI? Halid. Nurdin Halid. Apa kita nggak usah ngomongin Nurdin Halid sama siapa yang gubernur ini? Lanyala. Bukan gubernur Medan, Johar, Edi Rahmayadi. Pak Edi. Kita nggak usah ngomongin itu aja, udah jadi bang. Iya. Udah, wah ya Allah kita Bos, tuh. zaman Ayah Edi ada Liga Putri, Bos. Betul. Ini maksudnya bukan berarti Bos. uang korupsi itu harusnya ke bola, bukan. Iya benar. Bukan itu, bukan perumpamaan lah. Iya, perumpamaan. Iya. Kita tuh ternyata nggak kurang duit kok gitu. Iya, intinya kita Konteksnya tidak itu, kekurangan konteksnya duit. itu. Iya, kita Konteksnya tidak itu. kekurangan Jadi duit. waktu-waktu yang soal STY minta lapangan sendiri lah apa, ternyata bisa diwujudkan gitu loh. Kita nggak butuh. Tau nggak ada cerita timnas itu nggak bisa sewa lapangan karena udah disewa duluan. Iya, Iya. itu yang Kan di itu lucu ya? ABC kan? Kalau Iya, nggak salah kan? gua, iya lapangan apa pokoknya biasa kan latihan di apa B gue lupa gitu ya. Jadi ada satu kejadian tuh. Iya. Lah kok nggak bisa nih karena udah disewa lah gimana? Timnas loh ini bos. Iya, di timnas. Timnas bos. Gue nggak tahu siapa yang nyewa ya, tapi kasaran misalnya yang nyewa berdebah gitu. Masa sih? Masa sih? Aneh banget sih. Berdebah buat timnas. Artinya kalendernya juga nggak rapi. Nggak jelas, gitu, nggak rapi. Benar. Iya makanya aneh banget kan. Aneh maksud itu tuh sesuatu yang gue baru sadari sekarang nih di hari ini semenjak kasus-kasus korupsi ini bahwa ya Allah kita tuh bisa loh maju negara kita tuh sepak bolanya bisa atau cabang olahraga lain lah gitu. Gak usah soal pulang-pulangin atletik pulang lu karena efisiensi budget gitu. Maksud gue kita kenapa ngomongin efisiensi budget satu tapi kita ada korupsi 1 kuadriliun tuh kayak aneh banget Jadi, gitu loh. Sebenarnya negara kita tidak miskin itu benar. Iya benar. Fakta. Itu fakta. Tapi gitu duitnya kemana? tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tidak digunakan untuk rakyat. Iya. Digunakan untuk orang-orang yang emang jahanam aja udah bagi gua. Tapi udah lama gue nggak lihat ada satu korupsi yang menggerakkan orang sebesar ini ya. Iya. Iya. Ini baru banget nih gue yang lihat misalnya ada temen gue yang sudah jadi ibu dan jadi apa namanya di rumah gitu ya, stay mom gitu bersuara gitu. Terus ada teman-teman gue yang kerja di kreatif bersuara. Ada yang kerja Orang di jadi BUMN melek. juga bersuara Jadi gitu. melek. Ya maksud gue mungkin apakah itu harga yang harus dibayarkan? Gue nggak tahu juga. Tapi semoga lah gitu, semoga. Karena ketika uangnya ada kan pada era semua tentang uang ya. Iya. Ketika uang dengan baik diarahkan kemana, kayaknya jalan dengan gampang-gampang aja deh harusnya. Benar. Iya, Setuju gua. Bung Rin bener tuh Bung Rin. Kita tuh harus masuk masa dark ages gitu. Kayak dark ages. rasa kehancuran supaya Indonesia emas ini sampai gitu. Betul, Phoenix kan kalau kata Bung Phoenix Rin. kata kan. Rindra. Ini kalau kata Rindra kan dia bilang gitu. Jadi memang gue kayaknya setuju karena kita tuh saking tololnya kita masalah pendidikan apa segala macam dan itu udah rahasia umum lah. Kita udah tahu pendidikan Indonesia nomor peringkat berapa sih di seluruh dunia. Emang kita harus digituin gitu. Kayak kita tuh hancur sehancur-hancurnya sehingga lahirlah ini generasi emas apa segala macam. Atau memang kita emang sengaja dibikin tolol. Ya kan kalau kata Insinyur Soekarno gitu kan. Kita ditololkan oleh sistem gitu ya. Sengaja Kan sehingga di Twitter gitu orang yang bodoh dan tidak bisa makan dikasih apapun dia akan nurut dan jadinya makan sehingga dia akan menutup mata bahwa di luar makanan yang dia dapat dia bisa mendapatkan hal lain sebenarnya. Iya benar. Tapi karena lu sengaja dipelihara untuk bodoh dan sengaja dipelihara untuk yang penting gua makan, ya kayak tadi mungkin banyak orang, ada beberapa orang yang rasa gua korupsi udahlah biarin aja gitu. Yang penting gue bisa makan. Mungkin ada yang kayak gitu. Ada. Iya. Dan kita tuh kan gitu negara over proud sama berita kayak misalkan 433 ngupload soal kita timnas Indonesia. 433 kan pinter ngambil hati. Oh iya sekarang Fabrizio Romano aja udah. Iya udah pinter gitu kan. Karena kita udah tahu. Gue tuh sempat dapat obrolan ya. Ini kita kalau kebalikan lagi soal Indonesia dan uang kita segitu banyak ya. Dengan Indonesia kalau kita berprestasi sepak bola yang datangin banyak orang untuk defisit negara misalnya gitu-gitu ya. Kita tuh ada yang ngomong gini, Argentina tuh kan nganggap sepak bola tuh udah kayak Tuhan kan. Agama ya. udah kayak bahkan dia bisa ngomong Tuhan gue Diego Maradona tuh bisa ada Maradona di Argentina tuh bisa Maradona, begitu gitu. Nah Indonesia itu saking kita tuh masifnya itu ya, kan ada yang bilang ternyata Indonesia itu kayak 11-12 sama Argentina dah soal sepak bola. Mereka tuh segitu militannya gitu. Animonya segitu ininya. Berarti kan kita tuh udah potensi bahwa kalau kita bisa seperti Argentina memanfaatkan segitu banyaknya uang untuk sepak bola misalkan let's say gitu ya.
Bisa loh kita juara Piala Dunia, Bang. Jadi waktu pas Argentina juara itu Argentina dalam posisi ekonomi lagi hancur-hancuran, lagi parah banget. Gue lupa nama ininya apa, tapi dia tuh paling bawah banget. Tapi pas kejadian lolos menang Piala Dunia itu satu bounce back. Kasarannya Monasnya kali ya, itu full jutaan orang karena emang ada ya nama istilahnya tuh lipstick effect kalau nggak salah. Jadi ketika ekonomi lagi ancur-ancuran, orang tuh mencari hal yang murah untuk menyenangkan dirinya. Contohnya beli lipstick gitu. Nah, kayaknya kalau menurut gua ya udah kita dapat hal itu dari timnas kita gitu. Dapat oleh Romani itu seperti beli lipstick baru. Senang lagi. Menang dapat si Palu Pesi senang lagi segala macam. Tapi yang kita nggak tahu kita udah nggak bisa beli rumah. Kita cuma bisa beli lipstick saja gitu. Itu yang kemarin gue bilang. Itu yang bagi gue istilahnya macam lu dikasih drugs. Iya kan? Pada saat lu lagi kusut segala macam lu dikasih drug, lu fly. Happy nih perasaan lu kan? Kalau misalnya orang pakai drugs kan gitu ya, gitu happy segala macam. Tapi kan kemudian lu nggak ngeh nih kalau ntar gua makan apa, ntar mau gimana, lu sakau lagi nih dikasih lagi itu. Lu ya nggak perlu lagi yang mahal lain, lu nggak peduli. Nah gitu makanya kalau menurut gua ketika ada yang ngurusin soal naturalisasi, sepertinya baiknya bikin tim baru yang ngurusin tentang hal-hal lain gitu. Ya, ini yang nggak ada kan? Ini yang nggak ada nih. Ini yang tidak terlihat lah. Ya mungkin tidak terlihat. Semoga ada gitu. Nah tapi kalau menurut gua kalau hal-hal baik pamerin aja. Kita betul. Lagi mulai loh, pamerin aja gitu. Dan menurut gua sih happy gua lihat emang ada progres. Dan ketika ada progres jadi tahu gimana cara nge-tracknya. Betul. Tahun 2024 udah mulai nih di Jawa, di Jawa gitu misalnya. Betul. Terus 2025 pindah kemana, 2026 segala macam. Tapi kalau sekarang jadinya cuma suzon aja karena kita nggak pernah lihat blueprintnya, mungkin sudah ada tapi tidak terjelaskan. Jadinya kayak kitanya suzon terus tuh sama mereka. Tapi mereka juga ngerasa kayak kita tuh udah kerja gitu. Jadinya gitulah. Dan orang dengan asumsi liarnya jadi kan nggak bisa lu kontrol kan asumsi orang yang kayak begitu-begitu. Baiknya gitu. memang dijelaskan aja. Kalau emang kita udah bikin soal pengembangan, jelasin. Kayak lu bikin VAR, oke jelas ada kelihatan. Ceritain aja, diceritain gitu. Jangan sampai sekarang kemarin Piala Dunia U20 hasil akhir aja nggak ada tuh. Iya, itu kan aneh banget itu. Itu kayak ya kalau kalah ya kalah nggak apa-apa. Akunnya maksud lo? Enggak, hasil kayak kan misalnya full time 1-0 nggak ada bang. Itu nggak diposting di akun Instagram. Maksudnya kan kalau lagi yang megang itu. Terus upload bang. Ini tapi nih ya kak, ini terakhir tadi mau bahas Barcelona aja. Tapi kayaknya seruan nih. Nanti kita next episode kita ajak lagi aja bang. Karena ini mau buka puasa nih kita. Gua singgung sedikit soal gua kan sebelumnya take podcast basket karena Rico Spinboy itu baru pulang dari Filipina. Dia bilang basket di Filipina itu segitu gedenya animonya, lebih dari semua cabang olahraga lain. Bahkan orang dalam tanda kutip kurang mampu dan miskin pun mainnya tuh basket bukan sepak bola. Karena gua potong. Gua kan pernah ke sana. Itu even di kampung nih kayak lu di Kemang gitu ya. Itu ada lapangan basket. Lu pindah jalan sedikit gitu ada lapangan basket gitu loh. Jadi basket karena gampang gitu bang. Karena gampang kan butuh one-on-one space lebih kecil gitu. Bisa shoot 3-on-3 gitu-gitu. Jadi hampir di yang gua pernah lihat sendiri tuh ya itu di pemukiman penduduk ada aja tuh lapangan basket. Ada aja lapangan basket. Ntar orang main ada yang nggak pakai sepatu benar, buka baju gitu kan gitu loh. Dan itu mereka tuh bisa kayak dia kan di sana Jollibee gitu kan. Jollibee ya betul. Jadi waktu itu pas Rico lagi di sana, dia mau beli Jollibee itu Luka Doncic lagi main lawan Lakers, lawan Dallas Maverick ketika Luka Doncic pertama kali pindah Lakers kan. Itu nggak dilayanin orang kayak sebentar kayak saya nonton basket dulu sampai segitunya mereka. Cuma si content creator si street baller ini yang kerja sama Rico ini dia bilang kok kita tuh Filipina ini basketnya tuh udah luar biasa bahkan di seluruh dunia itu kita yang animonya paling besar. Amerika pun mengakui itu. Di Amerika nomor 1 tuh NFL bahkan NFL, nomor 2 MLB baru nomor 3 NBA kan. Betul. Tapi kenapa kita nggak pernah bisa FIBA World Cup juara? Pemain kita cuma beberapa nama dong yang hampir masuk NBA tapi nggak pernah. Padahal kita seluruh dunia kita boleh adu sama Jepang, Korea. Di Asia kita boleh adu. Tapi kenapa kita nggak pernah nyampe sampai situ? Itu tuh adalah obrolan tentang segitu korupnya juga organisasi basket di Filipina intinya gitu. Itu tuh nyambung ke sepak bola kita bang. Sepak bola kita kalau soal animo udah gak usah ditanya deh. Setuju. Kita tuh main bola tuh bisa sampai cuma sendal apa kita tuh bisa segitunya. Bahkan kita milih eskul bola pasti nomor 1. Bola di negara kita tuh udah nomor 1. Kedua mungkin bulu tangkis lah udah. Segitu gedenya.
harusnya kita bisa melahirkan pemain berprestasi, pemain yang jago dari kecil. Karena kita mungkin dari bayi aja udah nendang-nendang bola gitu. Kenapa nggak bisa juara, Bang? Ya udah, itu pertanyaan udah menjawab semuanya. Padahal bisa kita juara Piala Dunia. Itu kutukan terhadap orang-orang yang mengurus. Itu aja udah. Jadi kalau kita dibilang kita bukan negara sepak bola, kita negara penonton bola. Iya. Filipina negara penonton basket. Iya. Ya kan, sama-sama dianugerahi animo yang luar biasa. Iya. Terus segitu gilanya mendukung tim atau olahraga tersebut segala macam, tapi lu tidak bisa mencapai puncak dari olahraga itu sendiri gitu loh. Kenapa? Karena mungkin ya bagi gua ya dosa-dosa orang yang ngurus udah jadinya. Iya, udah gitu doang. Kalau Brazil berdosa juga, Argentina berdosa nggak akan juara juga. Walaupun anomalinya adalah Argentina itu AFA-nya atau PSSI-nya Argentina total korup banget. Bahkan gue sempat dengar, sempat baca juga, kalau nggak salah yang biayain platnas segala macam itu tuh abang-abangannya timnas. Kayak mungkin yang kasarannya kayak Crespo-nya, Mascherano patungan deh, gue 1.000 gitu. Ceban pertama gitu-gitu. Tapi kebetulan sejarahnya mungkin udah panjang banget, udah pada kaya juga. Nah, kalau kita kan belum pernah. Kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang Tuhan sepak bola mungkin belum tersenyum saja kepada kita. Bagi gue ya itulah mungkin bentuk keadilan Tuhan menurut gue. Negara-negara kayak Brasil itu kan juga terpuruk banget ekonominya setelah 2014 gitu. Maksud gue negara-negara kayak gitu yang mungkin dikasih kebanggaan lain gitu ya. Dalam hal apa ya, olahraga gitu. Sebenarnya kita juga punya di bulu tangkis. Jadi tetap ada hal-hal lain yang bisa kita banggakan. Cuma karena animo sepak bola lebih besar dari bulu tangkis, maka demand-nya jauh lebih besar, lebih menuntut nih orang-orangnya gitu loh. Kita juga pada saat dapat medali olimpiade segala macam, itu kan sebenarnya Tuhan sedang tersenyum juga sama kita. Dikasih nih kita orang Indonesia kebanggaan dalam bentuk apa? Bulu tangkis gitu loh. Cuma ya balik lagi, manusia kan gimana dia bersyukur sebenarnya. Iya benar. Gitu loh. Iya, dan memang kalau tadi Brazil sama Argentina kan mereka tuh punya banyak pemain berbakat dari kecil. Ya kan berarti kan sebenarnya kita bisa juga kalau animo sebesar itu kan. Sebenarnya banyak lah. Boas, lu mau bilang dulu ada Izak Fatari, Budi Sudarsono, BP, you name it lah. Kita juga kekurangan bakat. Cuma mungkin pada saat mau ke atas itu tadi menurut gua ya udah salah urus, terus mungkin tidak diperhatikan sehingga ya udah gitu. Ya, berarti kita baru juara Piala Dunia teman-teman ketika ekonomi kita hancur. Kita menuju hancur ekonomi kita karena korupsi. Berarti benar kita akan lolos Piala Dunia 2025 karena 2026 karena kasus korupsi ini menghancurkan ekonomi kita dan bikin kita jadi guyup. Mungkin ya. Iya, karena balik lagi. Kayak orang suka ngecap gua, lu anti naturalisasi. Enggak. Gua mesti berapa kali? Karena kan tadi udah gua selalu bilang secara hukum dibolehkan, secara federasi dibolehkan. Enggak ada masa gua nentang hal yang secara legal boleh. Siapa gua gitu loh. Yang kita minta kan kalau gua kan ya kalau kayak bahasa gue kan udah kayak ngurus klub jadinya gitu loh. Mau setiap ada match ada aja hiwigonya anjing gitu loh. Lucu kan, bagi gue itu lucu gitu. Kalau dari gue nggak apa-apa, tapi jelasin dulu tuh blueprintnya emang mau begitu atau gimana tuh gitu. Ya lu bilang aja oke, pokoknya kita targetnya untuk lolos setiap match kita ada pemain baru, udah selesai. Betul. Rani butuh itu. Iya, gitu abis loh. Piala Dunia kalau kita lolos Piala Dunia nih, habis itu bilang oke, abis ini kita selesai ya, kita ngurus liga. Kita ngurusin gitu. liga ya. Ya udah oke, nggak apa-apa, gitu ceritain aja. Iya, karena maksud gua, nah ini juga contoh bahwa orang walaupun dia berbeda pendapat, berbeda opini terhadap satu hal, masih tetap bisa berteman gitu loh. Iya. Gue sama Randi kayak tadi kan. Gua sama Bang Fu jauh lah tuh ngomongin timnas gitu loh. Kalau ngomongin timnas tapi ya aman-aman aja gitu. Iya benar. Makanya nanti next episode kita undang. Boleh. Tadi ini mau cerita Blaugrana ini. Kemal ini memang padahal selamat berpuasa untuk penonton podcast bola ya kan. Semoga lancar ibadahnya kan gitu. Iya, selamat berbuka juga karena kan kita tayangnya pas ngabuburit nih. Oke. Jadi selamat berbuka juga. Ngabuburit di mana? Waktu mana? Waktu Indonesia Jakarta. Timur apa Barat, Wita? Oh Barat. Oh ya oke. Tapi kan kalau tayang ini jam 4 sore ya masih jam 5 juga di kalau WIT udah buka. Tapi kalau Wita masih jam 5. Tapi ya pokoknya selamat berbuka, ngabuburit juga. Nanti kita sebenarnya mau bahas Barcelona cuma karena tadi dibahas Kemal masih gelap gitu loh. Iya. Jadi dari situlah keywordnya gelap ini tidak mungkin tidak kita tabrak ya teman-teman. Jadi itu seperti ngasih umpan terus kita sambut ya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Makasih
Firan. Sama-sama. Nanti kita sama-sama. ajak minggu depan lagi Bang ya. Retropus ada bikin apa ini? Nggak Iya. ada. Nggak ada. Retropus cuma rekaman biar gua sama Febri ketemu aja. Oke. Iya, Lo iya, lagi ada bikin apa project lo? Sekarang lagi bantuin underground aja nggak boleh sebut soal project-project. Oh, yang Nggak boleh, akan buat hidup setahun itu. Iya betul. Oke. Iya, iya. Terakhir nih, karena kita ngomongin bola lokal. Iya. Siapa presiden Indonesia favorit lo? Wah anjir. Anjing. Gua sih jujur gua paling suka B.J. Habibie. Oke, enggak. Sebenarnya gue mau kalau bola ya harusnya pemain bola favorit dia kan. Tadi kan spin aja tuh. Pemain sepak bola favorit lo Indonesia. Indonesia favorit gua. All time. Sepanjang masa. Pemain bola ya? Iya dong. Timnas ya. Gua entah kenapa nyantol banget sama Firman Utina. Oke. Oh siap, pernah ketemu gua Firman Utina. Gue juga dan cukup starstruck lo. Iya. Dia Sama kan sekarang di Widodo sih. Dewa United ya. Iya. Nah, waktu itu gue sama coach Widodo tuh gue ketemu. Waktu itu dia lagi ngelatih Persita. Oke. Gue bilang, coach ini mohon maaf banget, tapi karena saya suka Persija, boleh nggak kita kayak gini? Oh boleh. Tapi dia lagi Widodo kan juga pernah main di Persija masalahnya. Dan dia bikin juara Persija kan. Iya. Waktu itu Persija belum juara. Sama BP tuh. Iya kayak gitu terus maaf ya tapi saya kan sekarang ngelatih Persita gitu, gue ketawa-ketawa lah. Iya. Jadi dua itu ya. Dua itu. Firman Utina sama B.J. Habibie presiden. Kalau sepak bola Firman Utina dan Widodo Ciputro. Iya gitu. Ada pertanyaan. Random banget. Tapi thank you buat Makasih nanti ya ntar minggu semuanya. depan kita Kira-kira. undang lagi. Buat yang nonton thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.